Di dalam usia ini, masa darah muda cepat alirnya dalam diri. Dan hayal serta sentimen masih memenuhi jiwa. Di waktu itulah ilham kisah ini mulai kususun. Kisah yang mungkin nanti orang berkata, seakan Tuhan menceritakan nasib sendiri. Siapapun dia yang menjadi tokoh cerita ini, hidupnya telah dirundung kemalangan sejak kecil. Dia yatim piatu dan hanya tinggal dengan pengasuhnya. Oh, maan rong katuo. Simpirik mi kusaaring dino kupun na amantang inja pare mangkasa. Narapi ni kutayang ni pasuku papasan na tau-tau ako ang makbase. Kilapas sama ammo terek mangeribori patutuangko. Ang ciniki buta pasolongang cerak na tungan na kangko. Bata-bata ka kusaring anak. Gasing ka, bijan nuri padang, tena natarima bajik ko. Teak makibata-bata ayam. Kanak kalen na kaanay panikarsultang. Anjo bijan na manggeko. Tantu natari mabaji kamu. Pamoporang am. Tabe. Palakana rong ritao to ako. Waalaikumsalam. O amma. Anjo butta padang. Jayang pakalak biriki. Jai tawakan. Islanga antamak rimang kasar. Batu ripada. Nakana tawa jay tom ni sikola agama anjo. Talasana den sutang. Tunganak kambura nen. Niat na boleh kang kode sisa bugolodeng. Ya minjo ni pake ang katuo ko na. Sige. Apakale baki sikolan mo. Siapa salon na. Kipake mi tuluso danggang kama biasa. Kipak ganakam kaparaluang lalang lampak. Bilang ang jiran tukupak segang katalasan ko ripada. Waalaikumsalam. Ya tuh. Ini tadi ya. Malam-malam begini. Tabe. Saya mencari rumah Mande Jamila. Saya Mandi Jamila. Angkus ya. Saya Zainuddin. Dari Makassar. Saya Nudin. Dari Makassar. Saya ini. Anak pendekar Sultan. Saya Nudin. Anak si Sultan. Iya, Mande. Masuklah. Masuklah. Tabe. Tidak mengapa Zainuddin kemari. Apa ada amanat ayah sebelum meninggal yang harus disampaikan? Tidak ada, Mande. Saya hanya ingin menyambung tali silaturahim. Saya ingin menyambangi kerabat ayah di negeri Batipuh ini. Kalau begitu, lama Zainuddin tinggal di sini? Baiknya dibicarakan dulu dengan penghulu adat suku Mande. Begitulah cara kami menerima tamu di sini. Terus terang, Mande bukan orang yang... Bisa sedikit membantu, Mande.
Yang penting bisa tinggal di sini. Saya ingin melihat keindahan tanah kelahiran ayah. Saya juga ingin belajar agama. Jangan salah paham Zainuddin. Bukan maksud minta piti dah. Cuma Mande takut. Tak mampu menjamu tamu. Minumlah dulu. Iya, Mande. Lihatlah negeri kelahiran ayahandaku. Subhanallah. Indah sekali. Kalau mau belajar agama, cobalah besok malam selepas Isya, Angku Mudo datang ke Tawalik. Sekalian mendengar tabligh di sana. Iya, Mak. Saya mau. Selama nafasku berhembus, hanya kamu di doaku. Siapa itu, Mak? Dia diberi nama Hayati, kecantikan ciptaan alam. Orang sini menyebutnya lambaian Gunung Merapi, Limpapeh, Rumanan Gadang. Hayati yatim piatu. Dia sama adiknya si Ahmad ikut mamanya. Mamanya itu datuk pengulu adat di sini. Mereka sekolah Padang Panjang. Cantik sekali. Ya cantik lah. Bungo nyoba tipu. Tapi sayang, sang datuk membuat Hayati muskil di Jamaah Pemuda Batipua ini. Di sini kekuasaan sang datuk mampu menghitam putihkan kemenakan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasbil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana. Ayo. Iya. Titi, siapa nanti po? Inyo memandang mulu hati. Terus janjian hujan sampai besok pagi ti. Kita bisa semalaman di Sikoati. Indah besok sekolah. Indah tambah sekolah karena hujan. Jadi orang bodoh lah ambo. Upi Banunjuk Cihayati. 2 gading Minang dan Malang. Indah lah, aneh ada taduahnya. Hujan pun pasti ada radonya. Cik Hayat, pulanglah dulu. Pakai payungku ini. Pakailah. Marah nanti mamanya Inci kalau kemalaman pulang. Di, janganlah ditolak pertolongan orang yang berbuat baik. Nggak elok tuh. Tapi, engkau sendiri bagaimana? Saya laki-laki. Ada punya berani. Menginap di sini pun jadi. Ah, hujan datang. Pucuk adik cinta, ulang pun tiba. Niat baik membawa rezeki. Silakanlah aku menginap di lapau ini. Kebetulan, piring nasa tinggi Gunung Merapi, alun satu pun yang dicuci. Terima kasih, Engku. Hayo, Ti. Berangkatlah, Inci. Supaya orang rumah tidak risau. Terima kasih, Engku. Saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakak, Ma payung ini harus saya kembalikan. Saya tinggal di rumah Mande Jamil, Inci.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama adik saya Ahmad, saya kembalikan payung yang saya pinjam. Alangkah besar terima kasih saya atas pertolongan Tuhan. Tak dapat di sini saya nyatakan. Pertama, di waktu hari hujan, Tuhan telah sudi berbasa-basa memelihara diri seorang anak perempuan yang belum Tuhan kenal. Kedua, kesyukuran saya lebih lagi dapat berkenalan dan bersahutan mulut dengan Tuhan. Orang yang selama ini terkenal baik budi, sehingga bukan saja rupanya hujan mendatangkan basah, tetapi mendatangkan rahmat. Moga-moga pada waktu kelak dapatlah saya membalas budi Tuhan. Hayati. Aku Zainuddin di sini. Di sini menunggumu. Nunggu saya. Apakah maksudnya? Bekaslah katakan agar saya segera pulang. Saya pun takut pula akan mengganggu. Engkau saya tunggu. Hanya sekedar hendak memberikan ini. Gemetar tanganku ketika mulai menulis untukmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatiku memaksaku menulis. Banyak yang terasa, tetapi setelah ku pegang penaku, hilang akalku. Tidak tentu dari mana harus kumulai. Agaknya buruk saya berkirim surat ini dalam pandangan umum. Saya tahu sedikit adat negerimu yang kokoh. Di Makassar, saya dianggap orang Padang. Di sini, saya dianggap orang Makassar. Anong doon patang sa samsidarikan lano na ngayon takan na. Maaf Zainuddin, urusan kami. Jangan satu-satu risiko. Ang na orang Minang do. Encang pai risiko. Lumasin lahiran itu na. Bakutubah baik. Bakutubah. Maaf saya mencurahkan kepedihanku, Hayati. Saya kirimkan surat ini tidak minta dibalas. Hanyalah semata mengadukan hal. Dan saya pun yakin, tangan yang begitu halus, mata yang penuh dengan kejujuran itu tidak akan sampai mengecewakan hati. Sudikah engkau jadi sahabatku, Hayati? Saya sadar, saya melarat anak orang terbuang, yatim dan piatu. Tapi insya Allah hatiku sangat tulus. Percayalah, akan sulit bagimu bertemu hati yang insya Allah sebersih hatiku. Karena dicuci air mata derita sejak lahir. Wassalam. Zainuddin. Hayati, cali Zainuddin. Terima kasih, Pak. Dari mangku. Saya dari tempatku biasa menulis. Menulis apa? Menulis karangan dan hikayat, Hayati. Hayati, laras duluan yo. Ayo lagi nanti ama. Yo dulu lah. Ambil sebentar lagi. Angku. Mengapa sudah 4 hari ini engkau tak terlihat? Saya malu, Hayati. Saya takut. Tak perlu engkau takut lantaran surat engkau. Surat yang begitu indah menarik. Dan membuka kunci pintu hati manusia. Tapi sayang, tak ada kepandaian saya sebagai kepandaian engkau untuk membalas surat yang indah-indah itu. Bukankah sudah kuterangkan bahwa saya tidak meminta balasan? Yang saya minta hanya satu. Jangan dikecewakan hati orang yang berlindung kepadamu. Hayati, kau memberi harapan kepada aku. Kau telah memberi kekuatan padaku untuk berani menyatakan yang sebenarnya.
Dan inilah kejujuranku, Hayati. Saya memberanikan diri untuk mengatakan, saya mencintaimu, Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selamanya. Saya telah jatuh hati kepadamu. Mudah-mudahan kau sudi menjadi pendampingku dunia akhirat. Balasan suratmu sangat kutunggu, Hayati. Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana engkau? Dari rumah si Anwar, teman pengajian. Kau dari mana, Hayati? Ngambil air. Oh iya. Mana Anwar? Dia tidak ikut. Kau harus tidak capek dah tua. Anak pisang tu para nimba nama dia malu suku sekumbang dalam kaum kita. Tua. Paling ngoden kau malah sota baka. Manlanga kecek-kecek orang di luar sinan. Inyo tu sadang berdua-dua di pondok dah tua. Kalau perlu, jalan kareh kita tampuah. Kita suruh saja paraya untuk menghabisinya. Datuk Garang. Indak paralu itu di kerajaan. Kerajaan ini nan serupu itu. Kita pikir malamnya malam. Akan nambah baunya berundian dari hati ke hati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah kau tahu, Hayati? Apa mah Datuk? Zainuddin. Zainuddin adalah aku suruh pai dari batik puah. Kalau nyo ke menuntut ilmu juga, bak candu niatnya semula. Lebih rancak nyo ke Padang Panjang atau ke Bukit Tinggi saja. Inyo pun lah tahu. Apa sebab mah Datuk menyuruh inyo pai? Banyak panah pi tanah hurang ke dirinya, juga diri kau. Tapi hubungan kami suci mah Datuk. Ina bercampur jo baranggai na melanggai sopan santun. Ati, ijan kau kuat keadaan kampuang kau jo kitab-kitab yang kau baca. Cinta hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Kau limpapih rumah nang gadang. Zainuddin tidak bersuku. Malu gadang namanya, manjatuhan namo, marusak niniak mamak, marusak korang kampuang, maruntuah rumah jo tanggo, kampuang jo ilaman. Indak kau tahu, bunuh Marapi masih tagak kokoh menjulang. Adak masih berdiri kuat. Indak lapuak di hujan, indak lakang dek panai. Zainuddin ndak menempuh jalanan lurui. Inyo anda mengambil hati jadi bininya. Ma bisa ti, kurang serupa inyo, indak bisa dijadian sampai menggantungan duit. Masuk kini, kalau kau memilih laki, paralu nan jaleh asa usuannya. Jaleh mata pancariannya. Nan bisa menumpai duit. Kalau kau nikah dengan Zainuddin, nyempang kau punya anak, kemana kau bawa kau? Sampai hati mah Datuk membunuh Zainuddin. Jom membunuh hati kemanakan engkau sendiri. Indah Ayati. Kemudian kau kesadar surang. Aku kan memuji perbuatan mama nang kau sasali hari kini. Lah banyak pengalaman mama kau hati. Kan iko nan datuk rangkai merajo. Allah dah ulu mama makan garam pada kau. Mudah-mudahan habis cinta kau kepada Zainuddin. Kini kau menangi. Kemudian kau kesadar surang. Tabe mande. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainuddin, segera tinggalkan Baki Puni. Nama kamu disebut-sebut orang banyak sekali. Mandi mendengar ada beberapa anak muda yang hendak bermaksud jahat pada kamu. Segera pergi ke Padang Panjang. Langsung cari namanya Angkulabai. Ia guru agama. Baik budi, baik lakunya.
Belajarlah Nuraya. Engku Zainuddin. Hayati, Engku Zainuddin. bagaimana kau tahu saya ada di sini? Di sini tempat biasa engku menulis. Engku Zainuddin. Seperti sudah tidak kubahasakan engku lagi. Zainuddin. Saya dengar pagi ini kau akan meninggalkan Batit. Walaupun kau pergi, jiwamu akan selalu dekat dengan jiwaku. Zainuddin, jangan pernah bersedih. Jangan putus asa. Cinta itu bukan melemahkan hati. Bukan membawa tangis. Bukan membuat putus asa. Tetapi cinta itu menguatkan hati. Menghidupkan pengharapan. Berangkatlah engkau. Biar Tuhan memberi perlindungan bagi kita berdua. Hayati, saya putus asa atau saya timbul pengharapan dalam hidup yang belum tentu tujuannya ini. Semuanya bukan bergantung pada diriku. Bukan pula pada orang lain. Tapi pada kau, Hayati. Kau yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. Kau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Kau boleh memutuskan pengharapanku. Kau pun sanggup membunuhku. Zainuddin, hati saya dipenuhi cinta kepada kau. Dan biar Tuhan mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Seindah akan hianat atas janji. Indah akan berdusta di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh arwah nenek moyangku. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Tidak berat. Itulah kenyataannya. Dan jika kau berjalan jauh atau dekat sekalipun, entah tidak kembali dalam masa 1 tahun, masa 2 tahun, masa 10 tahun, hitam negeri Batipu ini baru kau kembali. Saya akan tetap menunggu. Carilah kebahagiaan kita. Kemanapun kau pergi, saya tetap untukmu. Dan jika kita bertemu kelak, saya akan tetap bersih dan suci untukmu, kekasihku. Untukmu. Baiklah, Hayati. Saya akan berangkat dengan harapan yang penuh. Harapan yang tadinya sebelum kau kelihatan berdiri di sini sudah hampir hilang. Hayati, kirimi saya surat-surat. Dan kalau tidak berhalangan, maka surat-surat itu akan saya balasi pula. Akan saya kirimi sebisa mungkin. Akan saya terangkan segala perasaan di hatiku. Sebagaimana pepatahmu selama ini. Dengan surat, kita lebih bebas menerangkan perasaan. Hayati, mana tahu entah kapan pula kita akan bertemu. Berilah saya satu tanda mata. Azimatmu dalam hidupku. Dan akan kuwasiatkan meletakkannya dalam kafanku jika ku mati. Berilah.
Meskipun barang itu murah bagimu, tapi bagiku itu sangatlah mahal. Simpanlah ini sebagai azimat. Hati dan jiwaku ada bersama. Selamat jalanku. Cintakan selalu abadi, walau takdir tak pasti. Kau selalu di hati, cinta matiku. Selaya aku berdoa, merayakan cinta. Kau selalu ku jaga, sumpah matiku. Padang Panjang itu memang tempatnya belajar, tempatnya sekolah agama. Santri di sini maju. Di tempat angku sekolah, santri belajar bahasa Inggris dan Belanda. Mandilah rundingkan jasi mulut, nak. Mulut menempatin bilik yang di belakang, nak Zainuddin yang di depan. Iya, Mande. Kamana kau tuh anak? Kapasal ada nyupai, kamalai nyupai. Namanya juga parewa dah. Sawana payah. Andaknya nyo tuh meniru apaknyo. Abdul Bahri itu orang siak. Orang tak pandang negariko. Iko malahnya. Nak Zainuddin, ayo. Mandi antar ke kamarnya. Iya, Mandi. Siko. Hei. Masuk rumah pacan anak setan saja angko. Paco bagai assalamualaikum. Adoma etek rupanya. Awak indah mancalia adoma etek di siko. Kalau awak mancalia pastilah assalamualaikum etek. Iko kenalkan Zainuddin. Inyo ke sekolah pulau di siko. Kabar aja agamu jema maang. Tapi saya disuruh tempati kamar abang. Tidak apa engko. Awak juga jarang pulang. Nyo lebih senang pai kalau apa orang. Nggak tahu apa yang kerja di Sidanda. Disuruh sekolah ndak umur. Mengaji. Amale. Zainuddin, muluk coba lihat ini. Pak Darwis, guru bahasa Inggris angku, karyanya dimuat di koran. Angku juga bisa mengirimkan karya tulis, pastilah dapat uang. Beruntung sekali. Sudah senang menulis, dapat uang lagi. Apa senangnya menulis tuh? Pane tangan awak. Kalau dipakai baju dia panik tangan uang tuh. Anak, hendaknya kau tuh banyak berdoa untuk anak kau tuh. Supaya anak kau tuh nak menjadi anak yang husnul khotimah. Sayang kau masuk tuh nyoba balik ke surau. Astagfirullahaladzim, udah calik dah. Anda tak tahu diri kau dah. Simpan tuh. Simpan. Engkau pasti alun makan. Ayo ikut awak makan di lapau. Iya. Ya awak ajarkan bajunya. Astagfirullahaladzim, udah. Mulai. Zainuddin kekasihku. Lepas nafasku yang sesak rasanya. Kita akan segera bersuah kekasih hatiku. Saya telah diberi izin berkunjung ke Padang Panjang. 10 hari untuk datang ke pacuan kuda dan pasar keramaian. Saya akan tinggal di rumah sahabatku, Hadijah. Bunda, Bunda Sofyan, Hadi datang. Zainuddin, alangkah beruntungnya kita.
Kita dapat bertemu muka pada tiap-tiap hari pacuan dan keramaian. Setiap hari, Zainuddin. Setiap hari. Untuk mengobati hati kita dan menghilangkan gundah yang bersarang. Sampai juga kalian di rumahku. Lama juga perjalanan kita, Adija. Mak. Iya. Ati, ini udah Sofyan, tunanganku. Ini sahabatku Hayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mak Tangah. Selamat datang. Saya pikir namanya Sabenan Andui. Atau si Cinta Buli ya? Itu Bundo. Bundo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayati. Ya, Bundo. Mbak Tangga, baik alhamdulillah. Mana udah Aziz? Nanti Bu Adija. Hayati, kau sudah pernah bertemu dengan Aziz? Kakaknya Adija itu? Kalau ada pasar malam dan pacuan kuda, biasanya dia mengambil perlop pulang. Ya sudah, yuk masuk yuk. Mari, Hayati. Ayo. Kijk naar je tegenstander. Werk hard en voel je tanden. Ben je klaar voor de start? Start van je nieuwe leven. Vol gas op je pedaal geven. Laat de mensen het leven weven. Sneller, sneller! Precies, sneller. Langzamer gaan. Voorbij schudden. Kom mij. Kalau untuk pangkas rambut, jadi tidak makan saya Bang Muluk. Penasaran bagaimana rupa wajah Hayati kekasihku tuh? Ati, bagaimana perasaanmu di sini? Kau senangkah? Senang sekali. Sudah lama tidak ke Padang Panjang. Welkom in mijn huis. Dank je, Aziz. Bundo, ja. Itu Aziz. Kenalkan sama anak aku. Ayo. Aziz. Sudah tidak bisa tinggal. Itu pacaran sudah selesai. Ini Hendrik dan Maria. Mereka juga datang untuk makan pacar. Hei, Aziz. Undang si Munir sama si Nufroni makan siang di Siko ya. Yuk. Iya, Bu. Itu sahabatku, Hayati. Mari, Ija kenalkan. Dari tadi terpukau udaku. Lihat kecantikan kau, Ati. Ini udah Aziz yang karajo di Padang. Hayati ini baru tiba dari Batipuh udah. Adija sering berulang cerita tentang Hayati. Mar baru sekarang bisa berkenalan. Ija, kau berdusta. Hayati jauh lebih cantik dari yang kau ceritakan. Kom. Ayo. Adidi, sakit. Potong rambutku Bang Muluk, bukan telingaku. Tanang sikit langku. Potong indah usah banyak-banyak. Nan paralu tuh modenyo. Engku katakan ingin bertemu Hayati. Iya di, sakit sedikit tidak apa. Perempuan-perempuan sampai gilo dibuatnya. Cali alangku. Oh Malek, mode baru. Rancak modenya kok. Mode pinang di Baladuo. Iya. Bang Muluk, akan seramai apakah pasar malam dan pacuan kuda besok? Kok lihatlah sendiri. Hari besar besok bukan cuma untuk engku, tapi untuk Padang Panjang juga. Tapi pakaian seperti ini pasti tidak serasi dengan diri saya, Ija. Akan jadi sorotan mata orang. Saya malu. Kita itu berpakaian memang untuk dilihat orang.
dan jadi pusat perhatian. Itu naluri perempuan kan? Kita mau menonton pacuan kuda, Ijah. Bukan menjadi tontonan orang. Lagi pula, tujuan saya adalah untuk bertemu Zainuddin. Dia pasti akan terkagum-kagum melihat kecantikan kau, Ati. En met jou? Ja, gaat goed. Wel druk, maar ik ben blij dat we zo vanuit de paardenrace kunnen gaan. Ben je vaak bij een paardenrace geweest? Ja, vaak. Ja, voor het leuk? Heel leuk. Ja? Mooi zo. Nou, ik heb er zin in. Misschien dat we wat geld kunnen winnen. Alles goed met Maria? Maria gaat heel goed, ja. Ze is zwanger nu, dus 5 maanden. En ja, gaat allemaal goed. Kita sudah siap. Thank you, Maria. Ati cantik sekali. Gaun ini indah dipakai. Oi. Terima kasih udah. Oké, zullen we gaan? Ja. Ja, Ja? Kom, we gaan naar de paardenrace. Ja, ik ga Kom. wachten. Kom. Ga geld vieren. Ja. Kom, Sofia. Kom. Ja, geld erna. Aku yang terusir jauh, sang pemilik hati yang tersuci, yang tersesat oleh cinta. Satu Bejo. Ija, udah bicara dulu dengan teman kantor. Ya udah. Iya, Hayati. White laser. Hayati! 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 Oh. Hayati. Zainuddin. Hayati, siapa ini? Zainuddin. Oh. Ija, kom. Ati, Kom. Maaf, Engku. Come up, banyak yang ingin berlalu. Good business. Precies, we moeten er wat in zetten. Ik zit weer te paard.
Ja. En ik doe mee. Weet je het zeker? Ja. Ja? Oké, goed. Alles op witte paard. Ati, siapa laki-laki kita di luar? Namanya Zainuddin. Itu rupanya orang kau sebut-sebut itu, Ati. Rupanya kawanmu itu orang alim ya, Ati. Nonton pacuan kuda saja seperti anak mengaji. Sarungnya pun sarung Bugis. Memang orang Makassar. Ati, sudah mau dimulai. Ayo. Lihat kuda yang putih itu, Ati. Pasti dia yang menang. Itu kuda udah, Ati. Ayolah, Hayati. Kita kemari untuk menonton pacuan. Saya kesini untuk ketemu Zainuddin. Mengapa mukamu merah, Ati? Kepala saya pening, Ija. Maaf, saya pulang lebih dahulu. Lanjutkanlah sampai selesai. Biar saya segera dipijit matanya. Oh, tidak bisa. Kemari bersama, pulang juga harus bersama. Hati sakit kah? Kalau begitu kita semua pulang saja. Yang terpenting kesehatan hati. Kom? Sebenarnya tidak apa udah. Saya tahu jalan pulang. Nei. Itu tidak setia kawan namanya. Satu gembira, semua ikut gembira. Satu sakit, semua ikut merasa. Kom. Sofian. Ayo, Ati. Cepat pulang. Ya. Jangan nangis. Aziz, Bundo yakin kau tidak akan menolak jika kau berjodoh dengan Hayati. Jujur Aziz, dalam pergaulan seminggu ini, Bundo terpikat perilakunya. Cantik, rendah hati, sopan pula. Calon istri yang baik untuk kau. Dan kita akan beruntung jika kita berkeluarga dengan dia. Garis kampung terlalu kaku kalau dibawa ke kota. Baru melihat pacuan sudah pening kepalanya. Bagaimana dibawa ke kota besar macam Padang? Itu mudah diperbaiki. Kalau kita palut bandana dengan emas, diberi kesenangan memuaskan, jadi orang modern lah iya. Setelah menikah dengan Uda, Ija akan buat dia lebih kota dari gadis kota. Barangkali telah ada tunangannya. Alun tunangan, ada sedikit cinta-cintaan sama anak Makassar. Kabarnya anak terbuang pula, mana boleh sama datua.
Zainuddin. Saya nak mengaji pakai sarung. Itulah. Sudahlah, foya-foya sama teman-teman Belanda kau itu, Jis. Kau itu tetap orang Minang. Bunda akan meminta nenek mama untuk meminang Hayati. Yo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkasui ambo mamanggi nenek mama naik kate rumah gadang. Mencari kato semua pakai cilat korung diang kok basilang. Kita kanalah semua tahu. Bisiak nanalah kadang-kadang imbau nanalah kelampau. Tantangan kemanakan kita Hayati. Allah datang orang memintanya untuk jadi tumpangan duit. Orang tu bernama Aziz. Anak Sultan Mantari dan sangat tanamo coba kuasa sama soidui. Kemudian daripada itu datang pula sapucuk sure dari Zainuddin. Mungkasuinya juga sama. Kita kenalah menimbang bayak je buruknya, mularat je mumpayaknya. Keputusan kita Allah boleh. Si Aziz lah kita terima. Kalau sesuai kita bersama. Imbau Hayati. Maaf, Mak Datuk. Cinta Hayati masih laki dan Zainuddin. Membuat malu saja. Kau menginjak kalau kami parenya emak-emak apa? Ha? Di mana kau bisa? Orang yang tidak beradai, nani tidak pasuku, ditarimu untuk jadi menantu. Tak lihat dunia aku. Tapi, kalau Hayati makan hati baulan jantua. Bunuh diri. Lebih baik inyo mati daripada bagi balu didik mama merusak adik jeling bago mengubah cupak anu sali. Apa gunanya nyai duit kalau kamu curi yang arang dekannya? Zainuddin itu mandehnya indah orang Minangkabau. Ayah Zainuddin itu pada kasutan. Ini orang waju. Tidak usah hamba kata temu. Rupanya orang tidak mengarati juga ada. Zainuddin itu kan mencuri yang malu dekan yang kita. Tidak elok kita main orang lain karena bangsa dan negarinya. Karena tiap-tiap negari berdiri juga adanya. Wadah lebih tahu dari kalian sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Ati, kau lah tahu mengapa nenek mamak kau berkumpul. Allah datang orang meminang kau. Si Aziz dari Padang Panjang. Kemudian datang pula surat sepucuk dari Zainuddin. Sesudah kami timbang mularat je manfaatnya, Aziz Allah kami terima kau jadi laki kau. Keputusan kami Allah boleh. Supaya kau terima jawati suko. Apa pikiran kau? Jawablah Hayati. Waden kok kapulang. Sama je lain. Laki lah jawab. Waktu luhur lampiang api. Kita kemakan li. Kalau inyuan yang tanda inyu suku tu mah. Jawab Hayati. Supaya murah kami membuhuakan masyarakat kita jo asok kumayan. Jawab Hayati. Baanan elok dan nenek memang saja. Hati manurui. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Surat orang muda sudah kami terima dan paham kami apa isinya. Karena negeri Minangkabau beradat bulat,
Sekeluarga Hayati pun bermusyawarah untuk mencari kata mufakat. Karena tidak dapat kata sepakat, lamaran Zainuddin kami tolak. Lebih dan kurang supaya dimaafkan. Tolong abang selidiki siapa Aziz itu. Aziz dari Padang Panjang. Siapa penjudi yang tidak kenal dia? Orang tuanya terpandang karena jadi pegawai Belanda. Dia pun juga pegawai Belanda. Penjudi, mengganggu rumah tangga orang. Hayati kekasihku, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Sudah ditutupkah perjalanan hidup kita? Benarkah telah putus pertalian kita? Ingatkah kau kita telah berjanji bersama sehidup semati? Apakah yang telah menyebabkan saya tercoreng dari hati? Hayati, kau tertipu. Mereka telah menipumu dengan harta benda dan hawa nafsu. Jangan sampai terlintas dalam hatimu bahwa di dunia ada satu bahagia yang melebihi bahagia cinta. Hayati kekasihku, pada dirimulah bertemu lambang kesucian dan kemurnian yang dipenuhi oleh cinta yang ikhlas. Di saat orang lain membenciku lantaran miskinku, lantaran bangsaku, telah kau sambut tanganku yang lemah, telah kau terima suaraku yang paham. Saya sudah tahu kau dan Aziz telah bertunangan. Tidak bisa saya pungkiri. Tetapi setelah saya dengar siapa Aziz sebenarnya, maka saya kirimkan surat ini untuk mengingatkan bahwa perkawinanmu agaknya tidak bertemu dengan cita-citanya yang sejati. Ini hanya perkawinan harta dan perkawinan kecantikan. Tidak saya percaya bahwa kau begitu kejam dan ganas. Saya masih ingat suatu sore di danau. Hati yang lemah lembut itu, air mata yang mengalir di pipi, jatuh mendekati mulutmu yang ikhlas berjanji untuk selamanya hidup denganku. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wa jarizil qurba. Terima kasih, Pak. Engku Zainuddin, ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Lawan saya adalah hati saya sendiri. Sehingga saya terima tawaran ini mama saya. Kita akan sama-sama menangis buat sementara waktu. Tapi kelak engkau akan sadar bahwa hidup seperti ini yang telah dipilihkan Allah buat kebahagiaan engkau. Engkau pilih sajalah seorang istri yang lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Lah buliah tutup pitalah diambil pengarang bungo. Lah buliah pintu dari Allah anak turang jadi baruo. Lah buliah tutup pitalah di bawah. Engkau tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin. Dan engkau pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Maka lebih baik kita singkirkan perasaan kita. Dan berpisah.
Angku datuk sampono kayo. Sayo. Kepada angku perundian letibuan. Manita. Sumego tumpuan puntiang syariat adat na bapakai nasar kepadu nan basamu. Kabakai angku ujung. Tantangan sambah jo panitahan tarati nyo mujili lilo jo sopan lai maha dipinta jo banang ku di jalan. Artinya sepanjang buah kebenaran angku nang katangah lah di lingkuang bari jo balabe di kandung adat jo pusako lah di dalam jupak jo bantang. Marilah kita bersahabat untuk selamanya. Dan saya harap engkau lupakanlah segala hal yang telah berlalu. Maafkan kesalahan dan keteladoran saya. Kita pandang saja yang dahulu tidak pernah terjadi. Hayati. Lamo tere kak bak base. Tena mo tampakku ardi diribut tapasolongang cerak namanggeku. Oh mak base. Akio kak mo tere buta jumpanda. Kau kah itu Hayati. Saya cukup merindukanmu. Sudah sembuh saya dari sakitku. Kemari kau kekasihku. Saya sudah lama menunggu kedatanganmu. Saya tahu kau tidak akan ingkar janji. Marilah duduk kekasihku. Kau ingin hidup denganku selamanya. Sakit Jainuddin ko, indaklah sakit biasa. Tapi jiwanya nanta guncang. Baban di batinnya baitu bare. Atena mau kemanusiaan, kita mintalah supaya Hayati bisa datang kemari untuk menemui Jainuddin. Iya, walaupun cuma bisa sekali.